Konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah konstitusi terbaik yang mencakup masalah administrasi, sehingga perlu lebih stabil daripada produk sah lainnya. Selain itu, jika jiwa dan semangat ketatanegaraan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, perubahan konstitusi dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Demokrasi dapat menjadi otoriter melalui amandemen konstitusi. Keinginan rakyat untuk mengubah konstitusi tidak bisa dihindari. Ini terjadi ketika cabang eksekutif negara yang dibuat oleh konstitusi saat ini tidak lagi menanggapi ambisi penduduk. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 biasanya memuat ketentuan-ketentuan amandemen konstitusi itu sendiri, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi sebenarnya adalah kehendak rakyat, bukan harapan-harapan yang sewenang-wenang dan sementara, melainkan harapan-harapan dari sekelompok orang, agar pemerintah suatu negara memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak sewenang-wenang. Karena pemerintah suatu negara yang berkuasa mengatur kehidupan rakyat memiliki sistem untuk mengaturnya. Sistem kontrol menggambarkan hierarki atau prioritas dari level aturan tertinggi hingga aturan terendah. Aturan tertinggi negara disebut konstitusi. Sering disebut konstitusi ini adalah dua istilah yang tak memiliki arti yang sama persis. Konstitusi mengharapkan organisasi pemerintah diatur dengan baik, dan bahwa pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Baiklah, selanjutnya kasus hukum inkonstitusional tersebut merupakan bentuk hukum inkonstitusional yang merupakan landasan hukum tertinggi di negara kita, Indonesia. Konstitusi negara ini adalah bentuk dasar negara yang menjadi dasar segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan sejalan dengan konstitusi negara. Padahal konstitusi negara ini sangat penting bagi negara kita. Nilai-nilai konstitusional ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, seiring berjalannya waktu, warga negara Indonesia dapat meninggal dan sering terjadi pelanggaran konstitusi. Tentu saja ini adalah beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi. Kasus hukum inkonstitusional yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat. Hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Kalaupun diatur dalam UUD 1945, tetap saja ada hal-hal yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Negara kita adalah demokrasi dan rakyat adalah raja yang harus memiliki hak untuk didengar, namun di negara kita pun pelanggaran konstitusi ini masih sering terjadi. Jika kita menemukan aturan atau undang-undang yang memuat ketentuan pemerintah, itu berarti kita telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi itu sendiri adalah seperangkat aturan atau undang-undang, termasuk ketentuan bagaimana suatu pemerintah itu diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal-hal yang paling mendasar dari negara. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut sebagai hukum dasar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Ada beberapa aturan yang mengatur perilaku pemerintahan dalam kehidupan. Pada kehidupan bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah yang dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana memperoleh kekuasaan itu. Kita juga dapat menemukan beberapa aturan yang sepenuhnya independen dari cara kerja pemerintahan yang dijalankan. Kedua, tidak ada jaminan hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan beragama, atau kebebasan berbicara. Kenyataannya, tidak mungkin pemerintah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah cenderung sedikit mengabaikan hak asasi manusia. Ketiga, penyimpangan ideologi. Dalam hal ini dengan jelas menyatakan bahwa ideologi negara Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang tertanam yang bersumber dari nilai-nilai nenek moyang negara, karena nilai-nilai tersebut sesuai dengan akar kehidupan negara Indonesia. Oleh karena itu, jika ada tindakan atau upaya untuk mengganti ideologi ini, maka masuk dalam kategori kasus inkonstitusional. Misalnya kasus G30 SPKI yang merupakan upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentu saja, ini termasuk ke dalam inkonstitusional. Dan yang terbaru adalah adanya gerakan radikal.
untuk menggantikan ideologi bangsa. Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus mengajukan mosi dan bertindak tegas untuk mengusut orang-orang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dan juga merupakan upaya untuk melanggar aturan hukum. Keempat, pemisahan kekuasaan dan konstitusi. Indonesia memiliki pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pemisahan kekuasaan ini memberikan batasan pada masing-masing kelompok, sehingga tidak terjadi duplikasi tindakan atau kewenangan yang luar biasa dari otoritas atau instansi. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia memiliki terlalu banyak kekuasaan. Namun demikian, Presiden mampu membubarkan DPR. Tentu saja ini adalah kesalahan dan bentuk hukum yang inkonstitusional. Dalam urutan yang sama, DPR berdiri di atas Presiden sebagai lembaga terbaik untuk mewakili rakyat. Jadi, tentu saja ini jelas melanggar konstitusi yang ada di negara kita ini. Contoh terakhir dari pelanggaran konstitusi adalah kehadiran pegawai negeri atau pejabat dengan banyak jabatan. Misalnya, apa yang terjadi ketika menteri memegang posisi lain pada masa pemerintahan Presiden Soekarno? Tentu saja hal ini melanggar ketentuan konstitusi yang berlaku. Konstitusi menegaskan bahwa pejabat negara yang berstatus strategis dilarang menyandang status sekaligus. Praktik rangkap jabatan tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tapi juga melanggar prinsip good governance. Oleh karena itu, posisi simultan adalah inkonstitusional. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.